Imam Bukhari adalah salah satu ulama hadis terbesar dalam sejarah Islam dan karyanya, Sahih Al-Bukhari, adalah salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam tradisi Islam Sunni. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 Hijriyah 20 Juli tahun 810 Masehi di kota Bukhara, yang sekarang berada di wilayah Uzbekistan. Imam Bukhari lahir di keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, adalah seorang ulama yang terhormat, tetapi meninggal saat Imam Bukhari masih sangat kecil. Ibunya yang saleh merawatnya dengan baik dan mengarahkannya kepada pendidikan Islam. Sejak kecil, Bukhari menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat yang besar terhadap ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Ketika berusia 10 tahun, Imam Bukhari mulai menghafal hadis dan belajar kepada para ulama lokal. Pada usia 16 tahun, ia telah menghafal kitab-kitab ulama besar seperti Ibn al-Mubarak dan Waqi. Di usia ini, Imam Bukhari dan ibunya pergi menunaikan haji ke Makkah. Setelah menunaikan haji, beliau memutuskan untuk tinggal di Makkah dan Madinah guna melanjutkan studinya. Dari sana, beliau melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk menimba ilmu hadis dari berbagai ulama besar pada zamannya. Beberapa wilayah yang ia kunjungi meliputi Hijaz, Makkah, dan Madinah, Mesir, Syam, Suriah, Palestina, Basra, Baghdad, dan Kufa. Selama perjalanan ini, beliau belajar dari sekitar 1080 guru dan berhasil mengumpulkan lebih dari 600.000 hadis. Namun, Imam Bukhari sangat ketat dalam memilih hadis yang sahih. Dari 600.000 hadis tersebut, hanya sekitar 7.275 hadis termasuk pengulangan yang ia masukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari yang dianggap sebagai kitab hadis paling otoritatif dalam Islam Sunni. Imam Bukhari menulis beberapa karya penting, tetapi yang paling terkenal adalah 1. Sahih Al-Bukhari, karya paling monumental yang dikumpulkan dengan disiplin ilmiah yang ketat, dianggap sebagai salah satu koleksi hadis yang paling otentik. 2. Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tarik Kabir, buku biografi ulama dan perawi hadis yang sangat penting dalam menentukan keabsahan hadis. 4. Al-Tariq Al-Awsat, kitab sejarah yang juga mencakup perawi hadis. Imam Bukhari dikenal sebagai sosok yang sangat tekun, saleh, dan memiliki integritas tinggi. Beliau sangat hati-hati dalam menyeleksi hadis yang beliau kumpulkan. Untuk memastikan kebenaran suatu hadis, Imam Bukhari tidak hanya menilai teksnya, tetapi juga mengkaji reputasi dan keandalan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Salah satu kisah yang menggambarkan kehati-hatiannya adalah ketika beliau mendengar bahwa seorang perawi hadis memiliki reputasi buruk dalam hal kejujuran. Suatu hari, Imam Bukhari pergi untuk bertemu perawi tersebut dan menyaksikan sendiri bahwa orang tersebut berbohong kepada hewan ternaknya, berpura-pura memberi makan sementara kantong makanannya kosong. Karena itu, Imam Bukhari menolak mengambil hadis dari orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat memperhatikan karakter moral seseorang sebelum menganggap hadis yang mereka riwayatkan sebagai sahih. Imam Bukhari juga dikenal karena ketekunannya dalam ibadah. Dikatakan bahwa beliau rutin membaca Al-Quran dan melakukan salat malam. Pada suatu masa, beliau ditanya tentang rahasia hafalan hadisnya yang begitu kuat. Beliau menjawab bahwa hal itu berasal dari upayanya untuk menghindari dosa dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah secara konstan. Meskipun dihormati sebagai ulama besar, Imam Bukhari tidak terlepas dari ujian. Salah satu ujian terbesar dalam hidupnya adalah fitnah yang ditujukan kepadanya oleh sekelompok ulama di Nishapur. Fitnah ini muncul karena kecemburuan dan ketidakpuasan atas popularitas Imam Bukhari. Masalahnya bermula dari perbedaan pandangan teologis yang sangat kecil yang kemudian dibesar-besarkan. Akibatnya, Imam Bukhari diasingkan dari Nishapur dan kembali ke kampung halamannya di Bukhara. Namun, di Bukhara pun beliau mengalami kesulitan
karena tidak setuju dengan otoritas lokal yang ingin memaksanya memberikan pelajaran hanya kepada para penguasa. Beliau menolak dan akibatnya beliau diusir dari Bukhara. Setelah berbagai tekanan dan fitnah, Imam Bukhari pindah ke sebuah desa kecil bernama Kartang dekat Samarkand. Di sini, beliau menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kesunyian. Dan akhirnya, pada hari Sabtu malam, tanggal 1 Syawal 256 Hijriah 31 Agustus tahun 870 Masehi, Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun. Beliau dimakamkan di desa tersebut dan makamnya hingga kini menjadi tempat yang dihormati. Beberapa hal yang paling terkenal tentang dirinya adalah: 1. Metodologi kritis dalam menyeleksi hadis. Imam Bukhari menerapkan standar yang sangat ketat dalam memilih hadis, menekankan kejujuran dan keandalan para perawi. 2. Imam Bukhari dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Ada kisah yang sangat terkenal ketika beliau diuji oleh 10 ulama Baghdad yang membolak-balikan sanad dan matan hadis, dan beliau mampu mengoreksi semuanya dengan sempurna. 3. Beliau dikenal sangat saleh, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang khusyuk dan menjaga jarak dari maksiat. 4. Beliau dikenal menolak hadiah atau tawaran yang berasal dari sumber yang tidak ia percayai, menandakan integritas dan keteguhan moralnya. Imam Bukhari meninggalkan warisan yang sangat besar bagi umat Islam. Karyanya, Sahih Al-Bukhari, dianggap sebagai kitab hadis paling otoritatif setelah Al-Quran. Kitab ini dihormati di seluruh dunia Islam karena metode penyusunan yang sangat hati-hati dan ketelitiannya dalam menyeleksi hadis yang sahih.